Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bi'ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimina was-shaimat, yang mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari yang ketujuh ini kita jalani dengan santai, dengan ikhlas dan penuh harap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya doa kita di setiap hari mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan pengajian kita pada hari yang berkah ini, yaitu tentunya di hari Jumat, di pagi hari Jumat. Hari ini adalah hari yang mulia, selain memang berada di bulan yang mulia dan juga berada di hari yang mulia. Maka kembali kita lanjutkan pengajian kita dengan judul kajian tentang masalah taubat dan istighfar. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini berhubungan dengan kajian kita yang kemarin. Kemarin judul kajian kita adalah tentang masalah dosa besar meninggalkan ibadah puasa dan juga ruginya bagi orang yang meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, yang pada saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga tentunya iman yang kuat dan kokoh untuk bisa beramal ibadah. Maka pada hari ini kita akan coba membahas tentang masalah taubat dan istighfar. Karena di dalam kehidupan kita ini adalah seperti gelombang, naik dan turun. Terkadang keimanan kita meningkat, terkadang keimanan kita menurun. Terkadang kemarin kita dalam keadaan kurang serius dalam menjalani kehidupan dan mengabdi kepada Allah. Tetapi pada hari ini bisa saja Allah berikan pertolongan, Allah berikan hidayah, sehingga pada hari ini benar-benar kita ingin untuk bertaubat kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini perlu kami menyampaikan kepada hadirin wal hadirat yang mendengar dan yang menonton video ini, bahwa jika seandainya kita adalah seorang hamba, seorang yang selalu berbuat kesalahan, yang banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita tersedar dan ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kita dan bersujud kepada Allah, maka pada sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam hal ini kami akan bacakan sebuah ayat Al-Quran yang tersebut di dalam surah Az-Zumar ayat 53 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha
yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang sekira-kira artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita merenung, menghayati daripada makna ayat ini, bahwa kita dilarang untuk melampaui batas. Melampaui batas ini maksudnya bagaimana? Sudah terlalu jauh meninggalkan fitrahnya kehidupan yang sesungguhnya. Karena fitrah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengabdi kepadanya, bertakwa kepadanya. Kemudian menggunakan akal pikiran kita untuk memikirkan segala yang diciptakan Allah sedaya mampu kita. Kita kenali diri kita kenali ciptaan Allah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan tentunya kita harus berbuat taat, syukur, dan juga menjauhi maksiat serta dosa-dosa yang semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkadang di dalam kehidupan ini kita sering terlupa, sering terlena. Fitrah kita untuk mengabdi kepada Allah, ternyata kehidupan kita ini banyak kita pergunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan juga tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Lalu kemudian, sewaktu kita melampaui batas ini, ketika kita sudah melampaui batas, kita sadar pada sesungguhnya dosa kita banyak, perbuatannya yang dilarang Allah kita kerjakan, kemudian apa yang disuruh Allah kita tinggalkan, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau bersedekah, tidak mau berbuat baik, perbuatannya hanya main judi, umpamanya ya. Ini bagi teman-teman yang memang seperti itu umpamanya. Lalu selain judi ada juga kadang minum-minuman tua, kadang ngobrol-ngobrol di mana-mana sampai larut malam tanpa judul, tanpa arah, umpamanya seperti ini. Maka inilah maksudnya yang melampaui batas nih. Maka kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Kalau kita dalam keadaan hal seperti ini, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita anggap aku ini enggak akan diampuni Allah lagi. Aku ini sudah terlalu jauh, terlalu jahat, terlalu banyak maksiat. Tidak mungkin lagi diampuni oleh Allah. Berputus asa, tidak boleh berputus asa. Kenapa? Allah mengatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Disambungkan ayat disebutkan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini intinya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Allah maha pengampun. Kenapa Allah ampuni? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita betul-betul minta ampun kepada Allah, Allah ampuni seluruhnya dosa-dosa kita. Kita ingat dosa kita, Masya Allah. Mulai daripada kita akil baligh, setelah kita baligh,
Sekarang sudah berapa umur kita umpamanya? Ada yang 20, 30, 40, bahkan ada yang sampai 80 tahun. Teringat kita dosa-dosa kita. Jangan putus asa, minta ampun kepada Allah. Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Banyak kesempatan yang diberikan Allah. Allah ampuni. Coba Anda bayangkan, coba kita bayangkan bersama. Dosa-dosa kita yang telah lalu, yang begitu menggunung, yang mungkin sudah tidak terhitung jumlahnya. Begitu kita minta ampun, diampuni Allah. Semuanya diampuni. Berarti kita kembali bersih. Nah, maka bertobat. Nah, mari kita bertobat. Minta ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Tapi dengan syarat bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah? Maka di dalam surah At-Tahrim ayat 8 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kita taubat dengan sesungguh-sungguhnya. Taubat artinya menyesali diri, menyesali atas apa kesalahan kita, kemudian minta ampun kepada Allah. Kemudian jangan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Dulunya suka mabuk-mabukan, umpamanya suka berbuat dosa, kemudian tidak mau sholat, tidak mau puasa. Ya udah, tinggalkan semua kegiatan-kegiatan yang dilarang itu, kerjakan terus yang disuruh oleh Allah, bertaubat, taubat yang sesungguhnya. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah, pendengar dan penonton semua yang dirahmati Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nasu tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk bertaubat, minta ampun, istighfar. Beristighfar, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Di hati kita, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dosa kepadamu ya Allah. Dosa kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang perintahkan Nabi, saya tidak kerjakan. Dosaku di mana? Ya di kantor ya Allah. Dosa di pergaulan, dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dosa kepada tetangga. Dosa mulai dari kecil sampai sekarang, ampun ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah menyuruh kita seperti itu, bertaubat dan beristighfar. Maka kata Rasulullah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Nabi Muhammad yang sudah dijamin tidak akan melakukan dosa, yang diampuni kalaupun ada dosanya, tapi tidak ada. Maka kata Rasulullah, dia itu minta ampun minimalnya 100 kali dalam satu hari. Jadi istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 100 kali. Rasulullah. Nah,
Bagaimana kok bisa seperti itu? Rasul tidak berdosa, tapi beliau minta ampun selalu kepada Allah. Minta ampun, istighfar itu ibadah. Kita minta ampun kepada Allah itu bukan berarti bahwa setiap kita melakukan dosa, baru kita istighfar, baru minta ampun. Tidak. Istighfar berpahala. Walaupun kita tidak melakukan dosa, kalau kita selalu beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pahala, zikir. Itu termasuk salah satu zikir yang akan menghidupkan hati kita. Yang akan membuat hati kita itu, kalbu kita, ruh kita bergairah. Istighfar kepada Allah. Karena kita istighfar kepada Allah ini selain memang ketika kita berbuat dosa, maka ketika kita menyadari umpamanya kita kurang syukur, ya istighfar juga. Umpamanya kita, kenapa ya Allah saya kurang khusyuk dalam sholat? Ya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kenapa saya lalai dalam sholat? Ya lambat waktunya ya Allah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa saya jarang baca Al-Quran ya Allah? Quran jarang kita baca. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa saya jarang ya Allah membaca kitab-kitab agama, padahal semua ilmu-ilmu itu wajib kita pelajari. Berdosa hukumnya, fasik hukumnya kalau kita tidak belajar ilmu agama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun kita sudah dalam ampunan Allah umpamanya, kita istighfar kepadanya, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Allah akan semakin sayang kepada kita dan memberikan kasih sayangnya, rahmatnya, dicurahkannya selalu kepada kita. Masya Allah. Kalau seandainya Allah memang betul-betul mengakui kita sebagai hambanya dan menerima taubat kita, menerima istighfar kita, kitalah orang yang paling beruntung. Sebagian daripada orang yang paling beruntung itu ya kita. Rasul 100 kali beristighfar dalam satu hari. Lalu motivasi kita juga untuk supaya kita bertaubat tadi, maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yukharkhir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Sebelum kita meninggal dunia, sebelum ruh kita waktu dicabut tuh sampai ke kerongkongan. Di sini. Ini kerongkongan ya. Sebelum ruh kita sampai kemana? Itu masih di dada ya. Ketika kita udah menjelang akhir hayat, di sakaratul maut, ditarik itu nyawa kita, itu masih di dada, minta ampun kita. Jangan sampai udah di leher. Begitu udah di leher nggak terima lagi. Tapi kalau masih di bawah-bawah leher, terima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Terima oleh Allah. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah, untuk motivasi kita dalam beristighfar dan minta ampun kepada Allah, saya rasa cukup di sini kajiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah yang telah menonton video ini, dan mudah-mudahan mengambil manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kesalahan mohon diberikan kemaafan. Di hari yang mulia ini saya bermohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.